Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tak terasa Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Sungguh amat rugi jika kita melewatkan kesempatan bulan Ramadan tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita menjaga kemuliaan bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oke guys, tonton video receh ini sampai habis ya, serta share ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Selama musim pandemi ini, segala sesuatu bisa kita lakukan dengan online. Termasuk salah satunya sekolah, di mana materi disajikan lewat video pembelajaran menarik yang bisa kita akses lewat YouTube guys. Namun, sayangnya di YouTube kita sering menjumpai tayangan video receh yang kurang bermanfaat. Dan video tersebut bisa menjadi contoh perbuatan bagi penontonnya. Maka, pintar-pintar kita menjaga perbuatan dan perilaku kita guys. Karena segala perbuatan memang ada balasannya, baik itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selain itu, sebagai seorang muslim, kita juga dianjurkan menjaga lisan kita ya guys. Bahkan di dalam surat yang disebutkan dalam surat Khaf ayat 18, artinya, tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ih, ngeri ya guys. Oh ya, mengingat sekarang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ada beberapa amalan yang bisa menjadi pahala kita bertambah, yang ringan serta mudah dikerjakan. Yuk kita simak amalan apakah itu? Terkadang, amalan ringan ini susah kita lakukan ya guys. Kenapa? Bukan karena kita malas, tapi semakin banyaknya godaan di sekeliling kita. Di antaranya, permainan game semakin banyak bak koloni virus yang merajalela, dan aplikasi sosial media yang semakin mudah kita akses. Sebetulnya, zikir sendiri bisa kita lakukan sembari beraktivitas. Contohnya, memancing sambil berzikir, memasak sambil berzikir, membantu orang tua sambil berzikir. Mudah kan guys? Amalan yang satu ini juga ringan dan meringankan guys. Kita tahu bahwa adanya peraturan social distancing atau yang dikenal dengan PSBB memberikan dampak bagi semua orang, tak terkecuali bagi yang kurang mampu. Akhir-akhir ini sering kita jumpai banyak orang melakukan sedekah dengan segala cara, seperti dalam video ini. Sungguh sangat indah bukan? Nah, bagi kalian yang mempunyai kelebihan rezeki, yuk kita sedekah, baik itu makanan, diantaranya makanan takjil ataupun minuman. Oh ya, sedekah selain ke sesama, bisa juga sedekah untuk makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti contoh dalam video ini.
Tujuan gue di sini mau menjelaskan ke teman-teman bahwa Lembaga Konservasi Indonesia, khususnya Eksitu ya, kebun binatang, itu membutuhkan dana dari kalian, atau enggak kalian bisa menyumbangkan langsung ke lembaga konservasi terdekat kalian ya, seperti kebun binatang ya, itu terus pusat rehabilitasi satwa dan lain-lain. Bisa di Google itu Eksitu itu lembaga konservasi Eksitu apa aja. Kalian bisa memberi dalam bentuk pakan satwa seperti daging atau enggak buah-buahan ya. Apalagi Pak, rumput ya, sayur-sayuran. Rumput ya. Karena kita juga udah beberapa orang yang nyumbangin buah-buahan, Kang. Wah, luar biasa. Berarti di Bandung juga ada yang peduli Pak, dia ya, langsung ada yang peduli. Langsung memberikan pakan ke Bandung Zoo. Iya. Nah, atau mungkin bisa nyumbang dalam bentuk uang ke rekening PKBSI apa ya? Betul, Ya. rekening induk organisasi PKBSI. Ya, PKBSI itu Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia. Ya. Itu bisa kalian lihat di deskripsi di bawah, itu ada rekeningnya buat ke PKBSI yang disalurkan ke anggota-anggotanya ntar. Dan ini ada sedikit video dari Ketua Umum PKBSI, para Macah. Ada yang pesan-pesan mau disampaikan oleh beliau. Nih, kita lihat, silakan. Salam lestari. Lestari. Selamat sore para sahabat Lembaga Konservasi, khususnya keluarga besar Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia yang saat ini sedang mengalami keprihatinan akibat COVID-19 yang melanda dunia, khususnya yang melanda Republik Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia ingin menyampaikan beberapa hal dari dampak COVID-19 atau virus corona yang saat ini melanda negeri kita. Kami sebagai lembaga konservasi memohon kepedulian, bantuan, dukungan berbagai pihak. Karena kebun binatang beda dengan usaha apapun yang ada di dunia. Karena di kebun binatang tetap satwa harus diberi makan atau diberi pakannya, dan SDM atau pekerja harus tetap melayani, merawat kelestariannya. Dan peran fungsi kebun binatang sebagai lembaga konservasi, edukasi, tempat rekreasi yang sehat, mendidik, dan terjangkau bagi semua kalangan yang dikunjungi lebih dari 50 juta orang pada setiap tahunnya. Dan juga lebih dari 22.000 pekerja di kebun binatang yang ada di Indonesia. Nah, oke teman-teman, udah lihat kan itu pesan-pesan disampaikan oleh Bapak Rahmatsyah, itu Ketua Umum PKBSI gitu. Yes. Jadi emang kita sekarang keadaannya sedang darurat Indonesia. Betul. Tidak hanya manusia, cuma satwa liar yang ada di lembaga konservasi Eksitu. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia di dunia ini. Selain itu, membaca Al-Quran juga akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Jika kalian tahu, Al-Quran ketika kita baca di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah video dari Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekarang, itu setiap hurufnya 10. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari kitabullah, maka dia mendapatkan 10 pahala dari setiap hurufnya. Alif Lam Mim 1, 2, 3 kali 10, 30. Bulan Ramadan kali 10 lagi. Hadisnya dalilnya di Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan, "Hei, orang puasa itu luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu." Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Karena saya min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu engkau tunaikan karena aku, maka aku yang akan langsung berikan pahala yang tanpa batasan. Perbedaannya kata Allah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebiasaan kamu dikerjakan di luar Ramadan, sekarang aku lipat gandakan 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekarang, Alif Lam Mim, hitungan biasa dapat 30, Ramadan kali 10 lagi, 300, 100 setiap hurufnya. Tapi kalau Anda baca bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya bukan 10, bukan 100, tapi lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi misal, paling ringannya itu kurang lebih 83 tahun.
paling ringannya. Jadi kalau ada yang baca alif lam mim, tepat di malam itu seakan-akan baca alif lam mim 83 tahun tanpa henti. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. 83 tahun. Dalam situasi seperti ini, kegiatan iktikaf bisa kita lakukan di rumah guys, dengan cara menghidupkan sholat malam atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis, riwayat Aisyah yang berbunyi, "Aku selalu menyaksikan beliau beribadah di bulan Ramadan hingga menjelang subuh." Dan dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Oh ya, apa sih Lailatul Qadar itu? Kepoin yuk. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat, termasuk malaikat Jibril, dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Dan malam yang penuh kebaikan sampai terbit fajar. Masih ada sisa waktu, yuk kita tingkatkan frekuensi ibadah kita agar kita mendapat kebaikan malam Lailatul Qadar. Sekian dulu ya guys, video receh dari channel Guru Wajar. Jangan lupa like serta share video ini agar kalian bisa berbagi kebaikan yang berpahala. Tetap stay tune di channel Guru Wajar.